Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua. Hari ini saya akan sharing bagaimana penggunaan tab Advanced KSK2 ini digunakan untuk belajar atau mengajar online ya, dan juga bisa juga untuk mengedit atau membuat file-file soal dan tugas dan sebagainya ya, dilakukan di tablet ini. Oke, kita gunakan stylus bawaan dari Advan ini. Lumayan, kita seperti megang pulpen ya, jadi sangat pas, cocok dipegang. Cuma kekurangannya ini kalau kita sedang membawa si tabletnya ya, kita tidak tahu cara menyimpan stylus ini. Misalkan pun disimpan di sini gitu ya, disimpan di bawah sini, kita tidak bisa menutup dengan rapat si keyboard ya, kayak gitu. Jadi sulit kalau misalkan mau dibawa-bawa ya. Jadi ini hanya cocok pada saat digunakan saja kayak gitu. Diletakkan sini atau bisa juga ditempel di sini ya. Ini seperti saya pernah bilang, ini dia ada magnet, jadi bisa menempel ya. Atau kemungkinan paling hanya di sini ya, hanya di ujung sini dan ada sisa ya. Jadi ini baru bisa ditutup ya. Oke, baru bisa ditutup. Nah, tapi ada sisa ujung seperti ini ya, kayak gitu. Oke, nah saya sudah coba ya buka aplikasi Word ya, menggunakan membuat soal gitu ya. Dan ini saya hanya mengedit dari file yang sudah pernah saya buat, dan itu sudah saya coba dan tidak merubah sama sekali tampilannya ya. Jadi tampilan mirip seperti yang di awal, karena memang sama-sama Microsoft Office ya. Jadi sangat membantu sekali, bentuknya tidak berubah sama sekali dan masih formatnya masih docx ya. Jadi kalau kita buka di sini, lalu kita lihat simpan sebagai ya, kita klik simpan sebagai di sini ya, maka di sini formatnya itu adalah docx ya, sama seperti yang ada di Microsoft Office yang biasa. Nah, karena saya menggunakan OneDrive ya, akun OneDrive ya, jadi terhubung ya, jadi lebih enak. Saya hanya tinggal mengupload di OneDrive, atau saya masuk ke Office yang di komputer PC itu dengan OneDrive ya, dengan akun OneDrive, dan otomatis dia akan tersinkron ke tab kita kayak gitu. Jadi cukup membantu sekali. Jadi kalau misalkan kita punya PC di rumah, diaktifkan OneDrive-nya, akun Office-nya diaktifkan, kita punya tab, tinggal buka saja ya. Apalagi OneDrive ini kan 1 TB ya, itu yang paling murah, jadi bisa dibeli. Saya beli waktu itu di e-commerce nggak lebih dari 10.000 ya. Jadi dapat akun dengan nama saya sendiri ya. Bisa lihat di sini ya, ini nama akun saya. Itu beli di e-commerce dengan harga kurang dari 10.000 ya, akun OneDrive-nya. Dan ternyata bisa connect ke Office ya, seperti itu. Lanjut, saya tampilkan juga di sini, saya sedang membuka Zoom ya. Saya lihat di sini tampilan Zoom di di tablet ini itu ada 9 layar yang tampil di sini. Kalau di handphone kan hanya 4 ya, maksimal hanya 4, tapi di sini bisa 9. Jadi lebih enak untuk mengajar online atau belajar online, lebih terlihat ya. Pun misalkan kita mencoba untuk share screen gitu ya, itu akan tampil seperti ini.
Oke, bagaimana jika stylus ini digunakan untuk aktivitas lain? Bisa untuk apa aja? Nah, stylus ini bisa aktif kalau aplikasinya mendukung ya. Jadi kalau aplikasinya mendukung, tidak mungkin bisa pakai stylus ini. Jadi stylus ini hanya bisa sebagai pengganti jari kita aja gitu ya. Kayak gitu. Yang contohnya saya buka misalkan catatan di sini. Ya, catatan ini tidak mendukung gestur jari ya, untuk menulis dengan jari, dia hanya menggunakan ketik. Jadi kalau misalnya kita tulis di sini itu tidak akan berpengaruh apa-apa ya, kayak gitu. Jadi tidak akan berpengaruh apa-apa. Oke, nah kalau misalkan kita mau buka, itu buka misalkan contoh sketchbook ya. Oke, kita buka sketchbook. Nah ini sudah pernah saya coba ya. Ya, jadi tipis. Kalau saya tekan itu bisa lebih tebal. Ya ini karena pensil ya. Nah, saya coba pensil. Tipis, tebal. Ya. Oke, coba ini saya hapus dulu ya. Oke, kita ke pensil lagi ya, jadi bisa tipis kalau kita biasa aja nekannya ya, bisa dilihat tipis ya. Nah, ini tipis, kita biasa nekannya, tapi kalau kita agak tekan dia akan tebal, sama seperti menggunakan pensil. Nah, untuk masalah delay ya, bisa dilihat di sini. Nah, ada ya delay ya. Nah, ini bukan karena stylusnya murahan ya, bukan, tapi karena memang layarnya tidak responsif, kurang responsif. Nah, sama seperti halnya layar-layar pada umumnya layar IPS ya. Jadi bukan karena stylusnya dan sebagainya, bukan, tapi karena memang layarnya juga kurang responsif. Coba aja kalau kalian pakai handphone kalian ya, digunakan untuk menggambar, pasti juga ada delaynya ya, kayak gitu. Jadi kecuali emang handphonenya itu khusus untuk notes ya, misalnya Samsung Notes atau yang terbaru Samsung Z Fold gitu ya, yang memang fungsinya memang untuk ditulis-tulis, mungkin karena layar lebih bagus dan itu tidak tidak ada ini ya, tidak ada delay gitu ya. Tapi bagi saya yang menggunakan hanya untuk mengajar online gitu ya, untuk mengajar online, untuk aktivitas, apalagi sekarang kondisinya belajar online lagi gitu ya, edit file online gitu ya, ini sangat membantu sekali. Nah, stylus ini juga sangat membantu saya mengajar, apalagi kalau mengajar matematika yang butuh tulis-tulis ya. Jadi kalau kalian coba pakai keyboard gitu ya, di PC kalian itu pasti akan sulit menulis ya. Jadi kalian harus tambahkan dengan pen tab ya. Jadi aplikasi ada alat lagi, pen tab untuk menulis, dan itu agak sulit. Kenapa? Karena kita tidak melihat langsung, kita menulis di tempat yang berbeda dan hasilnya tertampilkan di gambar. Sedangkan kalau ini kan kita tulis, kita lihat langsung gitu ya. Gitu, ngajar sambil nulis 4, akar 4 gitu ya, itu bisa langsung terlihat kayak gitu ya. Oke, itu ya. Jadi untuk stylus ini penggunaannya, yang paling kekurangannya untuk meletakkannya saja ya. Jadi ya mungkin kayak pensil ya, kayak pulpen, meletakkannya mungkin bisa di kantong, atau kalau bisa sih ini ada buat tempat naruhnya ya. Jadi minimal kita bisa taruh di kantong ya, atau kalau disimpan tidak mudah hilang. Oke, minimal ya, jadi harusnya ada buat penjepitnya nih. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Silakan like, komen, dan share jika memang video ini berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.